Sampai saat ini di Indonesia, pilihan untuk sedan listrik di kelas yang non-premium kayak BMW atau Mercy itu nggak banyak atau bahkan nggak ada sama sekali. Tapi beruntung bagi kita yang mencari sebuah sedan listrik karena sekarang ada ini nih, GAC Aion ES. Mobil listrik yang hadir dengan ukuran bongsor ala sedan luxury, tapi harganya terjangkau. Lantas, seberapa layak mobil ini dipertimbangkan dan siapa sebenarnya target pasar dari mobil ini? Aion merupakan sub-brand dari GAC. Nah, di pasar global, GAC Aion ini cukup diperhitungkan. Cuma memang merek mobil asal Cina ini baru masuk ke Indonesia. Jadi, popularitas brandnya di sini belum sebaik teman-temannya yang datang duluan. Distribusi GAC Aion di Indonesia dipegang sama Indomobil Group. Jadi kalau kalian sekiranya bingung beli mobil ini di mana, cari jaringannya Indomobil aja ya. GAC Aion Indonesia menjual sedan mereka ini, ES ini, dengan harga 386 juta on the road Jakarta. Harganya itu jelas menarik untuk sebuah sedan yang berukuran bongsor kayak gini. Secara harganya, mobil ini jelas menarik. Begitupun untuk desainnya. Lihat nih, fascia mobil ini terlihat tidak kikuk kayak sedan listrik kebanyakan. GAC Aion piawai meracik desain mobil ini hingga menutupi bagian-bagian yang rawan awkward. Kayak fascianya ini dihadirkan dengan lampu utama yang desainnya cantik. Serta model ala rem R besar di bagian depannya ini sukses bikin desain mukanya lebih mudah diterima. Cuma ini kenapa desain peleknya kayak ketinggalan zaman ya, dan fittingnya agak aneh nih. Hal yang bikin gue agak canggung awalnya melihat mobil ini adalah dari proporsi dimensinya, teman-teman. Untuk panjangnya sama lebarnya oke lah, khasnya sedan bongsor atau sedan luxury gitu ya. Tapi nggak untuk tingginya. Karena mobil ini tingginya agak nggak normal nih sebagai sebuah sedan. Tapi untungnya GAC pintar untuk menutupi dimensi yang nggak proporsional ini. Mereka membuat garis desain hitam di sini di sekujur bahunya sehingga ngebuatnya jadi agak nggak terlalu kelihatan tinggi nih mobil ini. Tapi untungnya juga karena dimensi mobil ini bongsor, khususnya tinggi gitu ya, jadi ngebuat akomodasinya jadi lebih baik, at least di bagian bagasinya. Walaupun saya sempat bingung awalnya untuk membuka bagasinya ini karena nggak ada tombol sama sekali. Hanya bisa diakses atau dibuka lewat tombol di area supirnya atau lewat kuncinya. Nah, nggak praktis sih. Tapi untungnya ini bagasi yang lega, teman-teman. Bicara soal dimensi yang nggak proporsional, juga terjadi pada wheelbase-nya, teman-teman. Mobil ini panjang, tapi wheelbase-nya singset, at least dibandingkan dengan Camry ataupun Accord, ini wheelbase-nya pendek. Dan wheelbase yang pendek itu tentu berpengaruh kepada kelegaan kabinnya. Kalau dibandingkan dengan Camry atau Accord yang ukurannya mirip dengan mobil ini, kabin Aion ES ini tergolong sempit. Untungnya lantai mobil ini cukup rata dan bentuk joknya suportif untuk kasih posisi duduk yang nyaman. Ngintip ke kokpit depannya, lagi-lagi proporsi desainnya canggung nih kelihatannya. Tuh lihat, casing dari head unitnya gede banget, tapi layarnya kecil. Bahkan banyak ruang kosong yang terasa aneh. Untungnya, konsol tengah mobil ini dirancang menarik. Model knop transmisinya solid, armrestnya nyaman, sampai cup holder dan ruang penyimpanannya pun beragam. Pertama kali saya menyetir Aion ES ini, saya merasa mobil ini tuh enak, teman-teman. Tapi sayang, harusnya bisa lebih sempurna lagi kalau posisi setirnya bisa dimajukan dikit, teman-teman. At least bagi saya sih ini posisi setirnya agak terlalu jauh. Dan pengaturan setirnya hanya bisa naik turun aja, nggak bisa maju mundur. Dan pengaturan setir maupun joknya masih manual. Terus mobil ini hadir juga dengan visibilitas yang baik, teman-teman. Ke depan asik, pandangannya luas. Walaupun bonetnya panjang gitu, tapi ya terasa gampang untuk penyesuaiannya. Ke samping juga nggak ada masalah sama sekali. Ada kaca tambahan di pilar A-nya. Terus juga ke belakang juga ya enak. Kelihat jelas, ada kamera mundur juga yang membantu kita. Terus khasnya mobil Cina kebanyakan ya, mobil itu hadir dengan kekedapan kabin yang baik.
Dan walaupun ini mobil pakai ban yang mereknya agak kurang umum di Indonesia, tapi nyatanya road noise dari bannya ini nggak sampai mengganggu. Ini kita berjalan di jalan tol yang permukaannya cor-coran gitu, tapi ya masih bisa diterima lah road noise-nya, nggak yang bising banget gitu. Dan overall menyetir mobil ini terasa mudah, terasa menyenangkan, dan asik, effortless gitu, khasnya mobil listrik. Apalagi karena minim getaran, minim suara bising dari mesin, jadi menyetir mobil ini terasa menyenangkan. GAC Aion merancang IS dengan bantingan yang cukup moderat. Shocknya bisa meredam dengan baik ketika melewati polisi tidur ataupun speed trap, sehingga bikin kabin tetap terasa nyaman. Di sisi lain, karakter setir mobil ini terasa biasa aja. Gak yang terlalu sporty, tapi juga gak terlalu ringan. Tentu, kita nggak bisa berekspektasi kalau mobil ini bakal fun to drive seperti Accord. Karena feel setirnya terasa minim dan juga nggak terlalu direct. Iya, GAC Aion IS ini rasanya tidak fokus kepada pengendara dan keasikan menyetirnya. Orientasi mobil ini mengarah ke kenyamanan aja ya. Buang jauh ekspektasi kalian kalau merasa mobil ini akan menjadi mobil yang high performance atau yang sporty gitu. Karena Aion merancang mobil ini sebagai mobil yang easy to use aja, mobil yang reliable lah, bisa diandalkan gitu. Karena mobil ini hadir dengan motor listrik yang ditanamkan di roda depannya. Motor listriknya itu bertenaga 136 horsepower dan torsinya hanya 225 Nm. Memang figur tenaga dan torsi itu tergolong biasa aja, tergolong kecil malah untuk sebuah sedan yang bongstor seperti ini. Tapi itu lebih dari cukup teman-teman kalau untuk peruntukannya sebagai mobil yang ya gampang dipakai, mobil yang enak dipakai buat harian, itu lebih dari cukup. Karena khasnya mobil listrik gitu ya, torsinya itu bisa tersalurkan sejak putaran awal. Jadi kalau kita bejek, kalau kita geek down, mobil ini bisa memberikan ekspektasi kita, apalagi di mode sport. Tapi juga dipakai di jalur yang bebas hambatan, dipakai jalur tol gitu ya, tenaganya terasa mumpuni lah, masih ngisi di tarikan tengahnya, dan ya nggak belet-belet amat. Jadi mobil ini memang plotnya sebagai mobil yang enak aja dikendarai. Oh iya teman-teman, dan rasanya Aion memplot mobil ini sebagai mobil yang asik buat daily commute, buat dipakai sehari-hari yang pindah sana pindah sini, geser sana geser sini. Karena mobil ini hadir dengan efisiensi penggunaan listrik yang cukup baik untuk sebuah mobil yang bongstor seperti ini gitu ya. Dan mobil ini juga bisa dicas dengan casan cepat, dan casannya juga banyak, jaringan pengecasannya CCS2, yang berarti mobil ini juga oke buat kita pakai sebagai kendaraan tempur harian. GAC Aion memasangkan baterai berkapasitas 55,2 kWh ke sedan listriknya ini. Diklaim dengan kondisi terisi penuh, Aion IS ini bisa menempuh jarak 442 km. Nyatanya, dari tes yang kami lakukan, memang mobil ini tergolong efisien. Terima kasih kepada karakter penyaluran tenaganya yang halus. Di rute dalam kota, bisa dapat 8 km per kWh. Dan di rute tol, bisa mencatat 7,7 km per kWh. Iya, untuk ngetes mobil ini juga praktis, karena dilengkapi dengan fitur fast charging DC, yang colokannya Type 2 CCS2. Jadi, lokasi casan umumnya udah banyak tersebar nih. Biasanya mobil listrik asal Cina itu dihadirkan dengan fitur yang melimpah dan juga canggih-canggih. Tapi ternyata enggak untuk Aion IS ini teman-teman. Bahkan kalau kita lihat di sini, ini tuh kayak kegedean casing ya. Head unitnya kecil banget. Ya di tengah gempuran mobil-mobil sekarang yang head unitnya gede-gede, ini mobil head unitnya kecil banget. Bahkan di sini nggak ada sambungan Apple CarPlay dan Android Auto-nya. Jadi kita harus pakai Bluetooth. Tapi untungnya head unit ini bisa mengatur banyak hal dari mobilnya. Soalnya ini udah terintegrasi dengan mobil. Kalau kita geser ke tengah sini, kita bisa lihat panel clusternya atau speedometernya itu masih kelihatan jadul juga ya. Karena dia masih pakai model yang analog kayak gini untuk nunjukin speedometernya atau takometernya. Bahkan sampai penunjuk baterainya nih yang agak kelihatan kurang jelas sih seberapa. Harusnya sih ya untuk mobil listrik itu untuk menunjukkan baterainya lebih baik pakai persentase. Dan juga saking konvensionalnya mobil ini dari segi fitur sampai interiornya, untuk melipat spionnya kita masih menggunakan
Masih menggunakan tangan biasa, nggak pakai tombol. Yang ngeselin adalah mobil itu dimensinya panjang. Jadi kalau kita butuh untuk melipat spion sebelah kiri atau yang berseberangan dengan supir, itu susah banget. Jadi kalau kita masuk ke jalan sempit, ya kita harus minta tolong orang untuk nutupin spionnya. Di mobil ini juga kita nggak bisa menemukan casan wireless ataupun colokan Type-C yang sekarang udah pada umum digunakan banyak pabrikan. Fitur ADAS-nya juga nggak ada di mobil ini. Paling untuk bantu kita nyetir, ada cruise control yang bisa dimanfaatkan. Meski pas dipakai, kita bisa bingung atur kecepatannya, karena nggak ditunjukin informasinya. Untungnya, rem parkir mobil ini udah elektris, dan dihadirkan dengan auto hold. Terus ada TPMS, hill hold control, dan stability control, juga yang bikin kita lebih aman. Setelah kami tes dalam jangka panjang, kami sebenarnya sempat bingung. Bahkan sampai sekarang masih bingung. Sebenarnya ini mobil ditujukan untuk siapa? Mengejar pasar yang mana? Karena kalau kita udah pemilik Camry atau Accord sebelumnya, beralih ke Aion ES ini merupakan sebuah downgrade. Karena fiturnya ya jauh dari kata cukup untuk mobil saat ini. Tapi juga untuk bagi kita-kita yang mencari sebuah sedan listrik, mungkin beranjak dari mobil biasa ke sebuah sedan yang listrik gitu ya, ini mobil juga nggak menarik-menarik amat. Karena lagi-lagi, rasanya fiturnya nggak imbang dengan kebutuhan saat ini. Meski demikian, keberanian GAC Aion menghadirkan IS yang mengisi segmen sedan listrik jelas perlu diapresiasi. Apalagi karena harga jual mobil ini tergolong menarik. Mungkin ini mobil yang cocok dibeli oleh perusahaan sebagai mobil operasional mereka. Atau bahkan mobil ini pas juga rasanya dipakai sama perusahaan taksi. Jarak tempuhnya jauh, karakter berkendaranya nyaman, dan akomodatif pula. Tapi setidaknya itu menurut kami teman-teman. Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Tik Auto dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Tik dan juga kanal Tik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau itu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.